Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika di minggu kedua atau pertemuan kedua di sesi pertama. Di sesi ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran ini penting untuk Anda ketahui karena semua data yang Anda temui mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki jenis-jenis skala pengukuran tertentu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah suatu alat ukur atau pengukuran konsep, pengetahuan, keterampilan, perasaan, kecerdasan, atau sikap individu dan kelompok. Nah, sebenarnya selama perkuliahan ini juga Anda selalu melewati sebuah bentuk instrumen, tapi disebutnya bukan instrumen penelitian, tapi instrumen pembelajaran. Misalnya ujian, kuis, tugas, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam sebuah alat pengukuran pengetahuan dan keterampilan Anda. Nah, bentuk-bentuk dari instrumen penelitian ini diantaranya adalah tes, yang tadi saya sebutkan. Anda selalu melewati ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian kuis, tugas, dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk dari instrumen penelitian dalam bentuk tes atau ujian. Kemudian bentuk yang keduanya adalah angket. Angket ini adalah kata lain dari kuesioner. Kuesioner ini disusun dalam bentuk item-item pertanyaan dan biasanya memang mengukur konsep, persepsi, sikap, perasaan, kecerdasan, atau dan lain sebagainya. Kemudian wawancara. Nah, ini tidak berbeda jauh dengan angket atau kuesioner. Kalau wawancara itu pertanyaannya di audiokan atau dibacakan oleh pewawancaranya, sedangkan angket itu langsung dalam bentuk selebarannya diminta ke narasumbernya atau kita sebut sebagai responden. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk lain dari instrumen penelitian. Kemudian, ciri instrumen yang baik itu yang pertama adalah objektif. Objektif di sini adalah mengukur apa yang sebenarnya diukur. Jadi tidak subjektif, harus sesuai dengan kenyataannya. Kemudian harus valid dan reliable. Yang disebut dengan valid itu, ketika kita ingin mengukur sebuah sikap, ya benar-benar mengukur sikap, bukan mengukur persepsi. Ingat, sikap dan persepsi itu adalah berbeda. Kemudian kalau variabel itu alat ukurnya ajak. Jadi beberapa kali alat ukur itu digunakan untuk mengukur sebuah konsep dan lain sebagainya. Dia akan konsisten atau ajak. Nah, ada observasi juga. Kemudian ini adalah skala-skala pengukuran dasar dalam statistika, maksud saya. Sebelum masuk ke jenis-jenis skala pengukurannya, Anda harus kenal dulu mengenai variabel. Variabel ini akan selalu digunakan selama satu semester ini di mata kuliah probabilitas dan statistika. Apa yang dimaksud dengan variabel itu adalah karakteristik yang dimiliki satuan pengamatan yang berubah-ubah keadaannya. Nilai ujian Anda berubah-ubah, tidak konstan. Kemudian nilai tugas Anda juga berubah-ubah tergantung dari kemampuannya. Nah, itu juga disebut sebagai variabel. Nah, variabel berdasarkan skala pengukurannya dibedakan menjadi 4 yang dasarnya. Yang pertama ada skala nominal, kemudian skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala nominal, ciri-cirinya, variabelnya atau datanya itu dinyatakan dalam bentuk klasifikasi atau kategori. Kemudian apabila untuk setiap klasifikasi yang berbeda dicantumkan bilangan yang fungsinya hanya sebagai lambang pembeda. Jadi angka di sana itu bukan nilai, bukan skor, tapi hanya lambang pembeda. Kemudian pada variabel berskala nominal ini tidak berlaku hukum aritmatika karena angka yang dicantumkan hanya sebagai lambang pembeda. Nah, contohnya ada di sini. Misalnya kita mengumpulkan data tentang jenis kelamin mahasiswa. Jenis kelamin mahasiswa ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Kemudian saya cantumkan dalam input datanya, untuk memudahkan input datanya, angka 1 itu sebagai laki-laki, kemudian angka 2 sebagai perempuan. Ingat, 1 di sini bukan skor, tapi hanya lambang pembeda. Oh, 1 itu adalah laki-laki, 2 itu adalah perempuan. Kemudian tidak berlaku hukum aritmatika karena 1 ditambah 2 di sini bukan sama dengan 3.
tetapi laki-laki ditambah dengan perempuan. Makanya dia tidak berlaku hukum aritmatika. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya di kuesioner itu ada pilihan jawaban ya atau tidak. Sama seperti tadi, ketika saya input data ke dalam Excel dan lain sebagainya, saya tuliskan angka 1 untuk jawaban ya, kemudian angka 2 untuk jawaban tidak, sehingga sama. Fungsinya hanya sebagai lambang pembeda, bukan sebagai skor atau nilai. Jadi 1 ditambah 2 di sini tidak sama dengan 3, tapi jawaban ya ditambah dengan jawaban tidak, dan itu tidak ada artinya. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Ciri-ciri dari skala ordinal ini sama seperti nominal, dia dalam bentuk klasifikasi atau kategori. Kemudian ada angkanya adalah lambang pembeda. Kemudian fungsinya selain lambang pembeda, angka di sana itu juga memperlihatkan urutan peringkat. Dan sama tidak berlaku hukum aritmatika. Contohnya ketika Anda dimintai pendapat, ada pilihan jawaban sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian saya input datanya dalam bentuk Excel atau ke software lainnya dalam bentuk angka. 1 itu untuk jawaban sangat tidak setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, kemudian 3 untuk jawaban netral. Sama seperti tadi, 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini adalah lambang pembeda tetapi bukan skor. Jadi hanya lambang pembeda. 1 itu untuk jawaban sangat tidak setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, dan lain sebagainya. Jadi tidak berlaku juga hukum aritmatika. 1 ditambah 2 di sini tidak sama dengan 3, tapi sangat tidak setuju ditambah dengan tidak setuju. Itu tidak ada artinya. Atau 4 ditambah 5 di sini bukan sama dengan 9, tapi setuju ditambah dengan sangat tidak setuju. Jadi tidak ada artinya. Kemudian selain lambang pembeda, dia juga menunjukkan peringkat. Ingat, peringkat sangat setuju di sini jauh lebih tinggi dari sangat tidak setuju. Posisinya ada di sebelah atasnya. Kemudian peringkatnya bisa di angkanya, maksud saya lambang pembedanya itu bisa ditukar. 5 bisa menjadi sangat tidak setuju, 1 untuk sangat setuju. Tetap memperlihatkan urutan peringkatnya. Jadi karena angkanya hanya sebagai lambang pembeda dan hanya menunjukkan peringkat, dia tidak berlaku hukum aritmatika seperti skala nominal. Kemudian yang ketiga, ada skala interval. Skala interval ini berbeda dengan nominal dan ordinal. Variabelnya dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian fungsi bilangannya jelas sebagai lambang pembeda karena angka 1 dan 2 itu juga beda. Angka 2 dan 3 beda, 10 dan 100 jauh berbeda. Juga menunjukkan peringkat, tapi tidak bisa dibalik seperti ordinal. Jadi posisinya 10 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 1. Tidak bisa ditukar, 1 lebih tinggi dibandingkan dengan 10. Kemudian memperlihatkan jarak atau interval. Betul, 1 sampai dengan 10 ada intervalnya, 9. Kemudian titik nolnya bukan titik absolut. Jadi 0 itu bukan kosong, tapi ada artinya. Kemudian berlaku hukum aritmatika karena angka ini memang menyatakan peringkat dan juga menyatakan nilainya. Kemudian menyatakan peringkatnya, makin besar bilangan makin tinggi peringkatnya. Nah, contoh dari skala interval ini adalah temperatur. Temperatur itu kan ada dalam bentuk Celcius dan Fahrenheit. 0 derajat Celcius itu tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Makanya nolnya ini bukan sebuah titik absolut, tetapi dia ditentukan berdasarkan sebuah perjanjian atau rule of thumb. Kemudian skala utama yang terakhir adalah skala rasio. Rasio ini sama seperti interval, dia dinyatakan dalam bentuk angka, fungsinya sebagai lambang pembeda, peringkat, kemudian makin besar bilangan makin tinggi peringkatnya, memperlihatkan jarak interval, hukum aritma berlaku. Nah, di sini bedanya adalah titik nolnya adalah absolut. Jadi kalau 0 ya berarti kosong. 0 cm ya tidak ada. 0 kg tidak ada. Kemudian contohnya adalah usia. 0 tahun. Tidak ada fisiknya. Kemudian berat badan 0 kg, tinggi badan 0 cm, jumlah produk yang terjual 0, berarti tidak ada satupun produk yang terjual. Nah, itu bedanya antara interval dan rasio. Kemudian ada lagi skala-skala lain yang populer yang sering digunakan dalam penyusunan kuesioner. Yang pertama adalah skala Likert. Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
dalam variabel penelitiannya. Kemudian variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Nah, indikator ini dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan. Kemudian jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Makanya skala Likert biasanya banyak mirip dengan skala ordinal. Kemudian untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban dapat diberi skor. Nah, sebenarnya antara skala Likert dan skala ordinal itu masih dalam perdebatan panjang karena sebagian berpendapat bahwa skala Likert itu sebenarnya skala ordinal sehingga dia tidak berlaku hukum aritmatika. Tapi ada juga yang berpendapat skala Likert itu termasuk skala interval atau rasio. Jadi dia berlaku hukum aritmatika. Nah, untuk penggunaannya ini tergantung Anda rujukan mana yang digunakan, sehingga untuk menghindari perdebatan tersebut, gunakan rujukan atau referensi yang menguatkan kenapa Anda berpendapat bahwa skala Likert itu adalah skala interval. Nah, contohnya adalah seperti ini, mirip seperti skala ordinal. Jadi di dalam kuesionernya ada pilihan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau tadi di skala ordinal saya tuliskan satu itu hanya lambang pembeda sehingga tidak berlaku hukum aritmatika. Tapi kalau di skala Likert, satu itu memang skornya. Jadi sangat tidak setuju diberi skor 1. Kemudian sangat setuju diberi skor 5. Setuju diberi skor 4 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah skala Guttman. Jawabannya tegas yaitu ya atau tidak, benar salah dan lain-lain, sehingga data yang diperolehnya adalah data berupa interval atau dikotomi. Dikotomi itu hanya ada dua pilihan jawaban, ya atau tidak, benar salah. Nah, ini juga sebenarnya mirip seperti skala nominal, tapi kalau skala nominal angkanya itu dianggap sebagai lambang pembeda saja, tapi kalau di skala Guttman dia angkanya 0 dan 1, ada artinya. Kemudian semantik diferensial. Untuk semantik diferensial, ciri-cirinya digunakan untuk mengukur sikap, kemudian bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, kemudian tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperolehnya adalah data interval. Ini mirip seperti skala Likert, hanya saja dalam penulisannya saja yang berbeda. Contohnya seperti ini, ketika Anda dimintai untuk memberi nilai gaya kepemimpinan manajer Anda, pilihannya adalah skalanya dituliskan dalam bentuk garis kontinum seperti ini, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian pilihan yang di sini adalah sangat positif, yang ini adalah sangat negatif. Jadi kalau Anda pilih 1 itu artinya sangat tidak bersahabat, atau kalau Anda pilih 5 sangat bersahabat. Nah, itu adalah semantik diferensial. Kemudian angkanya ini adalah skornya. Paham ya? Kemudian rating scale. Rating scale ini kebalikannya dari skala Likert. Kalau skala Likert yang ditulisnya adalah kategorinya, pilihan jawaban sangat tidak baik, sangat baik, dan lain sebagainya. Tapi kalau di rating scale, yang ditulisnya adalah skornya dulu, baru dia terjemahkan ke dalam kualitatif. Jadi berilah jawaban pada angka. Kalau Anda memberikan, misalnya di sini, Anda memberikan nilai 4, artinya sangat baik. Kemudian atau Anda memberikan angka 1 berarti dia sangat tidak baik. Jadi dibalik. Kalau skala Likert yang ditulisnya adalah sangat setujunya, baru diberikan skor. Ada penskoringannya. Tapi kalau di dalam rating scale dia tuliskan dulu skornya, baru diinterpretasikan ke dalam kualitatifnya. Kemudian kalau skala semantik diferensial, dia dituliskannya dalam bentuk garis kontinum seperti ini. Nah, itu adalah skala-skala pengukuran yang paling sering digunakan dalam penyusunan kuesioner. Jadi ingat, ada 4 skala utama, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian ada beberapa skala lain yang populer yang sering digunakan oleh peneliti lain, diantaranya Likert, Guttman, kemudian rating scale, dan semantik diferensial. Nah, untuk materi selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.